kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu enggak. Aduh gawat. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Terkait dengan Pak Jokowi sudah dianggap tidak lagi PDIP, kan? Sudah dipecat lah ya. Sudah dipecat, tapi dipecatnya juga di depan publik ya. Ini. Terus kemudian Pak Jokowi berkomentar partai perorangan. Iya. Nah, itu maksudnya gimana? Mungkin nanti kita bisa bahas juga gitu. Terus habis itu banyak tawaran dari partai-partai lain. Oh, banyak sekali. Golkar menyatakan Pak Jokowi siap kalau mau jadi Iya. anggota kehormatan. PAN juga PAN 1000%. Iya. Sedangkan Gerindra juga menyatakan kalau Pak Jokowi Iya, bersedia. karpet merah. Karpet merah semua gitu. Terus kemudian kulminasinya ya dinner itu gitu. Iya. Dinner Jumat kemarin ya, Jumat malam ya. Ya, jadi kalau pemecatan itu menurut saya ya. Nah, ini bacaannya gimana? Jadi waktu silakan. kemarin juga Pak Jokowi kalau bicara mengenai partai politik, beliau sih untuk mungkin sampai kemarin juga masih belum mau berpartai ya. Beliau berdiri di atas semua partai, tapi tawaran itu sudah banyak. Bahkan udah kasih karpet merah Pak Prabowo sendiri kan. Nah, kalau pemecatan itu, saya yakin Pak Jokowi itu anugerah buat beliau. Suatu kebahagiaan, beliau udah terbebas dari partai yang menurut masyarakat nih ya, kalau kita lihat, partai banteng merah ini kan sangat arogan, ya kan, suka memfitnah, terus banyak kadernya juga yang korupsi, ya kan, suka marah-marah, dan banyak juga kadernya yang jadi bupati, dewan juga nggak bisa kerja gitu loh. Kita lihat kayak di Jawa Tengah kan, 10 tahun kadernya, bagaimana Mas sebagai orang Jawa Tengah, saya pikir lebih mengetahui lah, dan itu juga, saya juga sering ke Jawa Tengah, bagaimana kondisi segala macam infrastruktur, perekonomian, ya kan, terus sosial budayanya lah, menurut saya pendapatan terbelakang pendapatan upah ya. Itu kan juga paling termasuk yang rendah ya. UMP provinsi salah satu terendah di Indonesia ya. Jadi saya bilang tadi, bagi Pak Jokowi itu adalah suatu kebahagiaan pemecatan itu. Suatu anugerah. Bagi partai banteng, partai merah, ini bisa jadi besok akan sangat menyakitkan nih Mas. Ini di ambang-ambang kehancuran juga ini. Ya kan, kita lihat gini, mereka kan terlalu meng-underestimate, terus kita lihat mboknya partai merah kan ngomong Pak Jokowi tanpa siapa-siapa, tanpa partai merah ya kan, bukan siapa-siapa. Kasian deh gitu kan. Dan mereka juga waktu kemarin Mas, waktu mendukung Ganjar, mereka itu kita akan menangkan Ganjar dalam satu putaran. Makanya saya bilang tadi, ya kan, kekalahan ini nggak bisa, susah sembuhnya Mas. Makanya sakit hati mulu kan, ngomel-ngomel mulu, fitnah mulu, ya kan. Nah, jadi Pak Jokowi saya pikir beliau udah terbebas dari sebutan petugas partai Mas. Ya kan, ini kan kalau bagi mereka yang memang di dalam ya, mereka kan menghamba kepada yang pemilik partai, tuannya. Kalau nggak dipecat. Kayak yang ingat nggak yang anaknya Rahmawati tiba-tiba. Oh iya betul. jadi ini, dewan, Romi yang kemudian sampai ini kan kalau mereka menuduh orang dinasti, ya ini dinasti sesungguhnya.
gitu loh. Yang Artedilia Dahlan terus sama satu lagi siapa ya? Sumiati atau Iya, siapa? yang di atasnya Mundur lagi. lah, ya kan? Betul, betul. Nah ini kan dinasti bener-bener gitu loh, ya kan? Yang ya mereka nggak bisa apa-apa mas, digituin, dilengserin gitu. Terus saya bilang tadi ada teman saya datang mengadu ke saya loh, ke Solmed loh, bukan mengadu ke PDIP. Itu Eni Anggrek, ketua DPRD Alor, Oke. dizolimi oleh partai lain dan juga partainya gitu loh. Mengadunya ke kita gitu loh. Saya bantu dia ya kan. Jadi benar-benar ini Pak Jokowi ya kalau dia bilang beliau ini nikmat apa lagi yang kau dustakan. Karena satu ya kan dengan dia terbebas ya kan dia menjadi bapak di antara semua partai ya saya berharap beliau tetap menjadi seorang negarawan ya kan. Anaknya sekarang jadi wapres. Terus mantunya gubernur Sumatera Utara. Sahabat baiknya, ya kan, soulmate-nya beliau, Pak Prabowo jadi presiden. Terus yang dia bantu banyak, yang dia endorse sama beliau, jadi gubernur, bupati, bahkan ada yang jadi menteri. Saya rasa itu kemarin, awalnya Pak Jokowi itu nggak mau endorse ngomong ke saya ya. Tapi Pak Prabowo tuh minta pertimbangannya kasih. Jadi saya bilang, Pak Jokowi dalam hal ini beliau happy, nggak pernah marah-marah, selalu adem, nggak pernah membalas, nggak pernah memfitnah orang, terus ya beliau hobi makan kemana apa. Aku malahan ini katanya Mas Silver nanti kemana-mana ikut sama saya ya ngurusin rakyat, lingkungan hidup, masalah keadilan hukum, ya kan. Jadi saya lihat beliau menikmati. Kalau yang ini kan nggak menikmati tiap hari, Mas. Orang kalau ngomel-ngomel bagaimana dia nikmatin hidup ya? Maksudnya gini, boleh. Saya pun ya kita kan wajar sekali-sekali ngomel, sekali-sekali marah, ya kan manusia lah, lumrah. Betul. Tapi kalau tiap hari, ya kan, ini apa gitu loh? Lu ngapain sih gitu loh? Hidup lu apa gitu loh? Tiap hari lu ngomel aja, tiap hari marah, malah, ya. kan? Jadinya toksik malah. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi kan adem, ya kan. Dan kita harus ketahui juga, apapun mereka memfitnah Pak Jokowi, masyarakat nggak akan percaya. Karena apa? Pak Jokowi ini, Mas, saya itu ketemu dengan beliau kadang-kadang jam 7 pagi itu beliau udah mulai pertemuan dengan siapapun. Saya ingat itu. Kalau mama di luar kota itu jam 7 pagi kita udah disiap-siap. Berarti kan beliau paling nggak bangun mungkin jam 4, ya kan? Setelah itu pagi-pagi sholat subuh dulu, ya kan, terus minum yang ramuan-ramuan itu, ya kan, ramuan-ramuan itu, terus jam 7 udah mulai ketemu kita atau ketemu orang-orang. Setelah itu ketemu lagi ada beberapa trip di situ jam 7, jam 8, jam 9 beliau udah mulai meresmikan ini, belusukan sampai malam jam 11. Saya masih ingat jam 12 gitu kan. Saya masih ingat waktu kami kampanye di 2014, itu di Serang itu, kami baru makan itu jam 11 malam. Padahal posisi lagi puasa, Mas. Belusukan. Nah, kemarin waktu di Solo, setelah beliau pulang tanggal 20 Oktober, saya mungkin orang terakhir yang menemani beliau jam setengah 12 malam, baru beliau masuk. Ini yang terakhir ini sudah tidak jadi presiden pada hari. Iya. Masih sampai setengah 12 malam, ya gitu loh. Jadi ini Mas orang ya kan beliau ini pemimpin yang benar-benar kerja buat rakyat dan tidak korupsi loh Mas. Tidak memanfaatkan APBN dan fasilitas negara untuk mengeruk kekayaan. Nah, Pak Jokowi. Ya kalau yang lain ini kan udah memfitnah, membohongi rakyat, korupsi juga. Gitu. Jadi tidaknya itu tadi yang Bung Silver bilang itu kan persepsi netizen ya, banyak yang memberikan testimoni terhadap masyarakat juga, bukan hanya netizen, masyarakat umum juga. Kita lihat Pak Jokowi kemana-mana, apakah Ibu Mega Hasto bisa nggak kayak begitu? Gitu loh. Pak Jokowi kemana ribuan orang tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa direkayasa datang. Bahkan sekarang ini seperti Mas Gibran gitu loh, Pak Prabowo, nah, itu bisa gitu loh. Mas, saya ini pernah 2019 kemarin itu di Manado, macet total, orang ratusan ribu, puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Ya kan?
saya hanya memblas, memblas aja bahwa Pak Jokowi akan hadir jam sekian di Manado. Manado macet total tuh. Ya, dan ada beberapa daerah lah yang kita Dan itu nggak sekali, itu tiap saat gitu Iya. ya.